Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung antah berantah, hiduplah sepasang suami istri. Suami istri itu sangatlah miskin. Rumah mereka beratap anyaman daun rumbia. Lantai hanya berupa tanah yang diratakan dan selembar tikar anyaman daun pandan sebagai tempat berlindung. Suatu malam, sang suami berkata, Istriku, sebenarnya apakah kesalahan kita sehingga sudah di usia tua begini kita belum juga dianugerahkan seorang anak pun? Padahal aku tak pernah menyakiti orang, tak pernah berbuat jahat kepada orang, tak pernah mencuri walaupun kita kadang tak ada beras untuk lana. Entahlah suamiku, kau kan tahu, aku juga selalu beribadah dan memohon kepada Tuhan agar nasib kita ini dapat berubah. Jangankan harta, anak pun kita tak punya. malam itu tanpa sadar, mulut sang suami mengucapkan sumpah. Kalau aku diberi anak sebesar cabai rawit pun, anak itu akan kurawat dengan kasih sayang. Entah sadar atau tidak pula, si istri pun mengamini doa suaminya. Bulan berganti bulan. Pada suatu subuh yang dingin, si istri merasakan perutnya sangat sakit. Ternyata istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Akan tetapi, betapa terkejutnya suami istri itu. Ternyata tubuh anak yang lahir itu sebesar cabai rawit. Singkat cerita, si anak dipelihara hingga besar. Namun, tubuhnya tetap sebesar cabai rawit. Demi menghidupi keluarga, sang ayah bekerja sebagai pengangkut barang di pasar. Sesudah itu, karena terlalu kelelahan bekerja, sang ayah pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Si ibu tubuhnya mulai lemas karena usia sudah tua dan kerjanya pun hanya menangis. Tak tahan melihat keadaan ibunya, si anak yang bernama cabai rawit mendesak ibunya agar diizinkan bekerja ke pasar. Lalu sang ibu pun akhirnya memberikan izin kepada cabai rawit. Pergilah cabai rawit ke pasar. Sampai perempatan jalan, dia berpapasan dengan pedagang pisang. Tubuhnya yang kecil membuat sang pedagang tidak melihat sehingga raga pisangnya nyaris mengenai tubuh cabai rawit. Awas Pak, raga pisangmu hampir mengenai tubuhku. Spontan, sang pedagang pisang menghentikan langkahnya. Celingak-celinguk melihat ke samping dan ke belakang. Tetapi tidak satupun manusia dijumpainya. Raga pisangmu hampir menghampiri tubuhku. Teriak cabai rawit. Sang pedagang pisang ketakutan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung pergi meninggalkan dagangannya begitu saja. Dagangan tersebut dibawa pulang oleh cabai rawit ke rumah. Keesokan harinya, ketika berjalan di tempat yang sama, cabai rawit hampir saja dilindas dengan pedagang beras yang sedang bersepeda sambil membawa beras. Si cabai rawit kaget, lalu berteriak, Hati-hati, ban sepedamu dapat menggilas tubuhku yang kecil ini. Ibuku pasti menangis nanti. kata suara itu. Sang pedagang beras bereaksi sama seperti pedagang pisang kemarin dan meninggalkan barang dagangannya begitu saja. Cabai rawit langsung membawanya pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Begitulah, setiap hari cabai rawit selalu saja berpapasan dengan para pedagang, mulai dari pedagang makanan, pakaian, hingga perhiasan. Mereka semua ketakutan dan meninggalkan barang dagangannya. Sehingga cabai rawit selalu membawa pulang berbagai macam barang tanpa harus bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Lama-kelamaan, ibu cabai rawit semakin makmur hidupnya. Para tetangga menjadi curiga. Mereka curiga kalau ibu cabai rawit melakukan hal-hal yang dilarang agama. Akhirnya, kepala kampung dan para warga berbondong-bondong mendatangi rumah ibu cabai rawit untuk meminta penjelasan. Kepala kampung berkata, Dari mana engkau mendapatkan kekayaan padahal tidak bekerja dan tidak ada lagi orang yang memberimu nafkah? Ibu cabai rawit hanya diam 1000 bahasa. Hingga si kepala suku mengulangi pertanyaannya lagi. Tolong jawab pertanyaanku agar warga desa sekitar sini tidak curiga terhadapmu. Tanya kepala kampung. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar, Tolong jangan ganggu ibuku. Kalau kalian ingin menyakiti, sakitilah aku. Ibuku tidak bersalah. orang-orang yang mendengar suara itu sontak terkejut.
Mereka hanya mendengar suaranya, namun tidak melihat orangnya. Kecurigaan penduduk semakin bertambah besar, sehingga ibu cabai rawit akhirnya menjelaskan suara siapa yang keluar dari dalam rumahnya. Dia tidak hanya menjelaskan asal-muasal cabai rawit, tetapi juga bagaimana bisa hidup sejahtera selama ini walau tidak bekerja. Penjelasan itu akhirnya membuat seluruh penduduk paham dan berbalik menjadi simpati. Mereka pun lalu sepakat untuk membuatkan rumah yang lebih layak bagi cabai rawit dan ibunya. Selain itu, mereka juga memberikan segala keperluan untuk hidup sehingga cabai rawit tidak perlu lagi ke pasar dan menakuti para pedagang untuk mendapatkan makanan.